البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Fitan yang diambil dari kitab Sahih Bukhari yang dita'liq oleh Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Halaman 610, karena kita nukilkan, kita fotokopikan enggak satu kitab full ya, tapi bagian Kitabul Fitan saja. Sehingga halamannya ngikutin yang di kitab tersebut. Naam, halaman 610. Pada pertemuan yang telah lalu kita mengambil berapa hadis? 2 hadis seputar larangan menodongkan senjata bersaudaranya. Ya kan? Man hamala alaina silah falaysa minna. Pendek, simpel, padat, tapi ternyata ancamannya berat. Barang siapa yang menodongkan senjata kepada kami, maka bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk bagian dari kami. Kenapa demikian? Karena itu dikhawatirkan menghantarkan kepada pembunuhan, yang akhirnya masuk dalam apa? Kabirah min kabairi adz-dzunub, dosa-dosa besar. Makanya para sahabat diajarkan kepada mereka oleh Rasulullah SAW agar ketika mereka membawa pedang ada sarung pedangnya, ketika membawa tombak ada sarung tombaknya. Fungsi tujuannya apa? Agar tidak menyentuh saudaranya. Dengan apa? Dengan tidak sadar dari itu. Mafhum? Makanya ketika bawa pistol, bawa AK misalkan, antum misalkan di Yaman sana, negara Yaman negara bebas senjata di sana, itu pastikan aman. Kuncinya itu aman. Jangan terbuka, karena khawatir kalau kepencet, sudah ternyata sudah dikokang, kepencet, yang keluar peluru bukan cabai. Paham ya? Bahaya itu nanti. Nah, karena kepencet sedikit aja, itu kalau kuncinya itu terlalu ke bawah, rentet, deret gitu. Ya, kuncinya dikunci, turun satu, turun ke bawah, rentet. Kalau AK. Percaya nggak kira-kira? Kalau anak ngabarkan percaya nggak, San? Harus percaya. Kenapa? Karena pernah. Bukan istilahnya hoax, bukan. Pernah megang langsung itu. Beratnya itu 1 kilo lebih. Antum pernah megang berat 1 kilo, ini 1 kilo lebih beratnya itu. Paham ya? Jadi syahidnya barakallahu fiik, kalau membawa senjata zaman sekarang pistol atau AK, itu pastikan kuncinya aman. Dan jangan dikokang dulu. Paham ya? Kalau enggak darurat. Karena kalau dikokang kuncinya kok lepas dikit aja, turun dikit, pelurunya keluar satu-satu. Tak tak gitu. Turun ke bawah, rentet nanti yang keluar. Khawatir menimpa saudaranya. Pernah kejadian soalnya. Ini kisah nyata ini. Santai-santai minum kopi, minum teh di pinggir pondok waktu itu, ada ikhwah lagi santai-santai juga, ternyata kepencet itu. Ngenalah ikhwah, meninggal qatlul masyafa'al. Akhirnya dia berkafarah, qatlul khata'. Bayangkan itu. Karena enggak sembarangan ini, zaman sekarang senjatanya kayak gitu. Mana ada orang bawa kemana-mana bawa pedang gitu ya, bawa tombak, bawa panah, jarang sekali. Itu Papua sana. Kecuali Papua sana, KKB, kelompok kriminal bersenjata. Allah musta'an. Maksudnya gini. Jadi kalau antum bawa senjata, pastikan dalam kondisi aman. Paham ya? Dan janganlah todong-todongkan ke saudaranya. Ente ini gimana ente ini ya? Ente gimana? Jangan. Paham ya? Santai aja. Khawatir nanti apa kemarin, yang hadis yang kita lewati kemarin, setan mengambil alih. Kalau setan mengambil alih berarti nanti setan sudah melakukan, dia yang terkena. Sudah pahami? Nah, barakallahu fiik. Nah, kita lihat syarahnya kita jelas itu, pendek bawah itu. Hadisnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang karena hadisnya nomor 2. Ini kita baca yang ta'liq nomor 1. Qala asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, hadza yadullu, yang punya kitab disimak ya. Hadza yadullu ala anna hamlas silah 'alal muslim min kaba'iridz dzunub. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang menodongkan senjata kepada seorang muslim merupakan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena menghantarkan kepada apa? Pembunuhan. Menghantarkan ya. Belum tentu dia bunuh, tapi bisa menghantarkan. Kalau ternyata apa? Terpacu oleh emosi atau mungkin diambil alih oleh setan tadi. Makanya ada hadis idzal taqa al-musliman bisayfihima al-qatil wal maqtul finnar.
apabila ada orang muslim, dua orang muslim bertemu saling bawa senjata, baku hantam, maka pembunuh dan yang dibunuh di neraka. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Ini yang membunuh jelas di neraka, tapi kenapa yang dibunuh kok di neraka? Kana harisan ala qatli sahibi. Lihat. Dulu dia itu semangat sekali ingin bunuh temannya tapi terbunuh duluan. Paham? Makanya tahan. Paham ya? Ditahan barakallahu fiik. Naam. Jangan sampai membunuh saudaranya tanpa disengaja. Qatlul khata' dendanya berat loh ya. Ada kafarahnya nanti puasa berapa bulan itu? 2 bulan berturut-turut kan? Nah, barakallahu fiik. Kemudian intinya berat, bukan perkara sepele. Naam, apalagi yang dialirkan darah kaum muslimin. Kita lihat, li'annahu rattaba 'alaihi al-intifa' minhu. Dikarenakan akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan akan menghilangkan nyawa orang tadi kalau seandainya kena. Paham ya? Dikhawatirkan itu. Mafhum? Naam. Jadi jangan sampai sengaja menodong-nodongkan senjata atau yang semakna itu kepada saudaranya. Nah, barakallahu fi. Kita lihat, wa kullu dzanbin rutiba 'alaihi al-intifa' min fa'ilih fa innahu kabiratun kaba'irudz dzunub. Maka setiap dosa, dia yang akan ditimpakan kepada pelakunya, berarti perbuatan tersebut adalah apa? Perbuatan dosa besar, termasuk perbuatan dosa besar. Karena pelakunya nanti akan apa? Mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, seperti misalkan dosa yang ditimpakan untuk pelaku apa? Penjudi atau misalkan pemabuk, penzina, itu dosa besar itu. Nah, kan dikatakan kabirah min kaba'irudz dzunub. Ka qaulihi alaihi salatu wassalam, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan termasuk bagian dari kami. Tapi kafir enggak orangnya pelaku dosa besar? Kafir enggak? Enggak kafir, itu pendapat Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Ingat-ingat, pelaku dosa besar tidak kafir. Terus bagaimana Farid kalau enggak kafir? Fil manzilah baina manzilatan atau bagaimana? Enggak mukmin enggak kafir atau bagaimana? Kalau katanya pelaku dosa besar enggak kafir katanya. Artinya Naam, dia masih mukmin cuman berkurang keimanannya. Naqisul iman, ingat dulu. Paham ya? Tidak hilang imannya secara total. Kalau orang-orang Khawarij mengatakan hilang imannya totalitas sudah. Allah musta'an, itu perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Khawarij dan Mu'tazilah. Kita lihat sini barakallahu fiik. Mirip man hamala 'alaina istilah falaysa minna, mirip dengan perkataan man khasyana falaysa minna. Barang siapa yang nipu kami maka bukan termasuk golongan dari kami. Kafir enggak orangnya? Enggak kafir, bukan termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan itu, yakni laisa minna fi hadhil khaslah. Bukan termasuk golongan kami dalam hal apa? Dalam hal ciri-ciri dan juga apa? Sifat ini. Sifat ini bukan termasuk ciri atau sifat kami. Wala ya'ni dzalika annahu yakunu kafiran, disimak itu bukan berarti dia menjadi kafir. Bukan berarti dia menjadi kafir. Ingat-ingat loh yang enggak kafir ya. Wa dalilu ala hadza, dalil yang mengenai hal ini, qauluhu ta'ala, perkataan Allah Ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada 2 kelompok dari kalangan mukminin sedang baku hantam berperang, bunuh-bunuh, maka damaikanlah antara keduanya. Wala iqtitala illa bihamlis silah. Tidak ada saling baku hantam bunuh-bunuh kecuali dengan bawa senjata. Wa qad ja'alallahu hataini ta'ifatain akhawain. Lihat ini. Di sini Allah Taala masih menjadikan apa? Dalam 2 ayat ini, perhatikan, atau 2 kelompok ini akhwain, saudara. Berarti masih muslim, mukmin atau kafir? Masih mukmin muslim, saudara buktinya. Iya kan? Kalau sampai kafir bukan saudara. Bisa dipahami? Disimak lagi. Baik, perhatikan itu. Wa qala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara, maka damaikanlah antara 2 saudara kalian yang sedang bertikai. Seperti kisahnya peperangan apa? Perang Siffin dan perang Jamal. Perang Siffin dan perang Jamal itu tragedi perang antara orang kafir dengan muslim atau muslim dengan muslim? Muslim dengan muslim karena fitnah. Perang Jamal itu kan perang yang dipimpin siapa? Kubunya siapa dan kubunya siapa perang Jamal ini? Tahun berapa dulu? 36 Hijriah. Kubunya siapa dan kubunya siapa? Kubunya Aisyah ditemani 2 orang, siapa itu?
Hah? Talha bin Ubaidillah, satu lagi. Zubair bin Awam. Benar? Hah? Ya benar. Benar ya? Naam. Melawan kubunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu perang saudara karena fitnah. Enggak boleh kita saling mengajar di situ. Wah, ini kurang ajar kubunya Ali bin Abi Thalib, ini kurang ajar kubunya Aisyah, enggak boleh. Ingat-ingat. Para sahabat sebabnya karena ijtihad di situ. Kita enggak boleh menyalahkan mereka. Sudah kita lewati kemarin kan dalam Ummatul I'tiqad. Kemudian perang Siffin, itu juga perang saudara. Sumbernya karena fitnah. Paham ya? Nah, karena ijtihad yang masing-masing berijtihad. Kubunya siapa dan kubunya siapa, tahun berapa perang Siffin? 37 Hijriah. Kubunya siapa melawan kubunya siapa? Kubunya Ali bin Abi Thalib melawan kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Naam. Mafhum? Itu perang apa? Perang yang masuk dalam ayat ini. Masih apa? Dua kelompok dari kalangan mukminin. Mafhum? Syahidnya barakallahu fiik, pastikan kita berusaha semaksimal mungkin jangan bermudah-mudah menodongkan senjata pada saudaranya. Karena khawatirnya diambil alih oleh siapa tadi? Oknum setan tadi itu. Akhirnya menusuk saudaranya tanpa dia sadari. Mafhum? Menembakkan pada saudaranya tanpa dia sadari. Nah, oleh karena itu di zaman Nabi SAW mereka dianjurkan agar membuat apa? Penutup pedang, ada wadahnya, tombak ada tutupnya, panah pun apa? Tidak dihunuskan seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang tadi itu, AK, pistol ya, kondisikan dalam kondisi kuncinya aman sehingga tidak membahayakan orang lain. Mafhum? Wallahu a'lam shawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.